Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali bersama pemirsa Soro Minang TV di dalam sebuah liputan khusus tentang sebuah pergerakan yang cukup luar biasa yang terdengar bagi kita sebagian kalangan masyarakat di Sekupang dan umumnya di Kota Batam. Oke, Dunsana Soro Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang dengan penggerak dan salah satu orang tua, pada malam hari ini kami kru Soro Minang TV, Safril Yubahar dan kameramen Mr. Donald beserta kru yang lain selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberkahi semua kegiatan Dunsana Soro Minang TV dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pemirsa Suara Minang TV sadonyo, tentu dalam kesempatan ini kami seperti biasa juga menghimbau kepada Dunsana Soro Minang TV untuk selalu follow akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV, baik itu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehubungan dengan seluruh program Soro Minang TV maupun program yang hadir khusus pada malam hari ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV, untuk mengetahui lebih dekat tentang dalam 1 bulan terakhir bagaimana sebuah pergerakan dari P3MD, yaitu Pemuda-Pemudi Peduli Masa Depan, maka di samping kami sudah ada penggagas dan sekaligus pendiri P3MD, yaitu Pak Rizal Dican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan selanjutnya di samping beliau juga didampingi oleh salah satu orang tua atau masyarakat yang mengikuti program yang dilakukan oleh P3MD, salah satu bentuk dukungan dari masyarakat khususnya di Sekupang sehubungan dengan program-program P3MD tersebut. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, pemirsa Soro Minang TV, penasaran apa itu P3MD, seperti apa programnya, seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah Sekupang ataupun di daerah lain di Kota Batam, maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awal. Oh, itu bahaya itu, Ya, Pak. lamunnya waktu itu offline berita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry pemirsa di tanah Soro Minang Itu TV. nggak sempurna laksana, Bang. Berarti apa penyebabnya, Bang? Sebelum penyebabnya apa itu, Bang? Pak Rijaldi. Seperti yang beredar di media sosial, Penyebabnya apa, Bang? Kalau di media baik itu di akun Pak Rijaldi sendiri, angin bisa. Lagi di berbagai media sosial ada sebuah kegiatan yang cukup keras, Bang, gitu, Bang. yang cukup mendapat perhatian dari kalangan yang pada prinsipnya cukup baguslah di dalam rangka menghadapi masa depan anak-anak muda itu sendiri, khususnya di bidang welding atau welder ya, khususnya di bidang welder itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada berbagai macam program
ke depan seperti apa welder atau pergerakan ini, Pak Rijaldi, kalau boleh Dunsana Sorominang TV bisa memahami lebih jelas sebenarnya konsep dasar dari P3MD, pemikiran awal untuk mendirikan itu dan menjadikan sebuah konsep, akhirnya lahir apa yang disebut dengan pemuda-pemudi peduli masa depan, seperti yang menjadi background yang kita lihat sekarang, anak-anak belajar secara teori tentang welding itu seperti apa gitu. Oke, baiklah. Mungkin assalamualaikum dulu kepada pemirsa Sorominang TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan sehat semua. Insya Allah. Kami mengawal ini sebenarnya dari lingkungan yang ada di sekitaran Tiban Lama ini. Beberapa kali saya itu mencoba memperhatikan anak-anak yang sering berkumpul di sini, termasuk juga anak saya, Ya. hanya melakukan kegiatan game online. Teriak-teriak di sini di bengkel ini mereka ramai-ramai, kadang-kadang di depan rumah. Hampir setiap hari dan itu sampai jam 3 pagi. Disuruh tidur, iya tapi tidak juga tidur. Jadi saya coba berpikir, apa nih solusinya untuk mengatasi anak-anak yang memang kecanduan game online ini? Apakah mereka tidak mempunyai kegiatan yang positif, kemudian tidak ada fasilitas kepada mereka, Ya, betul. tidak ada bimbingan kepada mereka? Saya coba menganalisa itu. Sebenarnya bukan sekarang ya, saya sebenarnya memikirkan itu sudah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Dan itu pernah saya sounding juga ke pemerintah terendah yang ada di Tiban Lama ini. Kelurahan Tiban Lama. Kelurahan Tiban Lama, kita coba sampaikan bahwasannya ada, menurut riset saya itu, bahwasannya anak-anak sekarang ini sudah ketergantungan dengan yang namanya gadget itu sendiri. Gadget itu sendiri. Nah, bahkan lupa waktu kan, bahkan makan pun kadang malas. Ya. Saya sampaikan bahwasannya harus ada bimbingan dari orang tua, katakanlah tokoh masyarakat, kemudian didukung oleh pemerintah, agar mereka ini diberikan kegiatan positif dan diberikan fasilitas. Apapun kegiatannya itu, apapun fasilitasnya itu, yang penting kita mulai saja dulu. Ya cuman waktu itu cerita di kedai kopi, ya habisnya di kedai kopi juga. Tidak ada realisasi. Ya, realisasi dari konsep itu. Konsep itu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya coba lagi ngomong dengan para tokoh masyarakat, ya di kedai kopi juga. Ya nggak juga ada realisasi. Hingga singkat cerita, pada saat anak saya sering berkumpul sini dengan kawannya, saya coba memanggil. Ada sekitar 6-10 orang. Saya tanya ke mereka, apa kegiatan kalian setelah tamat sekolah ini? Tidak ada. Hari-harinya memang kalau malam main game, kalau siang tidur. Nah, apalagi mohon maaf di Tiban Lama sendiri mungkin kurang perhatian dari masyarakat setempat, dari tokoh masyarakat setempat. Apa sih event yang akan dibuat untuk anak muda ini agar mereka tertarik? Betul-betul mempunyai kegiatan positif lah. Paling tidak itu dulu. Nanti kita baru listing apa sebenarnya mereka inginkan dari masing-masing itu. Nah, saya coba lakukan dari yang 10 orang ini. Ternyata mereka tidak mempunyai kegiatan, yang mereka tahu hanya game online. Ketika kita bertanya apa yang kalian inginkan setelah ini, blank, tidak tahu mau ngapain. Mau kerja nggak punya skill, mau kuliah nggak ada biaya, dan seterusnya. Jadi saya coba meminimalisir, coba tanya ke mereka satu-satu. Kalau seandainya kalian ini diberi skill, kira-kira apa yang kalian inginkan dari skill, apa kira-kira pekerjaan? Juga mereka nggak tahu. Mau kerja apa, mau skill apa, mau gimana juga nggak tahu. Lalu saya coba menggambarkan beberapa apa namanya, sebuah pekerjaan. Ya, di Batam kan termasuk kota industri yang cukup besar. Ya, betul. Banyak di sini industri mega, CPR, manufacturing, segala macam, termasuk pariwisata. Saya gambarkan masing-masing
bidang pekerjaan itu. Karena saya pernah mencoba hampir di semua bidang itu. Ya. Di SPR saya pernah, di migas saya pernah, di manufacturing saya pernah, di hotel saya pernah. Jadi saya gambarkan ke mereka kalau kerja di sini begini, kalau sini begini. Nah, dari situ mengerucutlah mereka lebih memilih kepada industri migas. Oh, Nah, jadi kayaknya bengkel tralis nih. Ada yang di belakang ini adalah workshop tralis atau bengkel tralis saya yang sudah saya dirikan sejak tahun 2009 ya. sampai hari ini. Kalau gitu Om punya alat, Om punya lokasi. Ya. Kalian nggak usah pikir macam-macam, kita mulai aja dulu. Gimana tuh biasanya? Berawal lah waktu itu 3 orang aja. Waktu itu saya, anak saya, ponakan Pak Sirizal, kemudian anak Pak Sirizal, 3 orang aja. Dilatihlah di sini untuk welder. Dan 3 orang itu 2-nya sudah bekerja. Oh, Langsung Masya Allah. satu lolos di Austin tes. Austin. Waktu itu kita training di sini 3G 4G kan, SMAW. Si Imronnya lulus di Austin. Nah, si Ilham kan masih kuliah. Ya. Nah, Wahid kerja di KTU CPR. Kemudian berkembang, anak-anak ini cerita dengan kawan-kawannya, datang ke sini, mau ikut juga gitu kan, karena nggak bayar gitu kan. Datang lagi 6 orang. Kita coba akomodir 6 orang ini ikut latihan. Belum selesai mereka latihan, sudah ada permintaan. Ya dari Facebook saya. Pak, Bapak ada melatih anak-anak welder ya. Saya lihat kegiatan bagus. Kalau Bapak punya welder, cuman waktu itu di salah satu perusahaan dia mencari welder SAW. Kita nggak punya training anak untuk SAW kan. Kemudian fitter punya nggak? Kita juga belum punya peralatan untuk fitter. Kalau gitu grinder aja katanya. Saya butuh 6 orang grinder. Oke, kita hold dulu nih untuk project bulan 8. Ternyata 2 minggu kemudian ada permintaan di Marco Polo. Alhamdulillah. Kalau punya welder Pak kirim ke sini. Saya bilang saya ada anak baru 6 orang. Ya nggak apa, kirim aja CV-nya. Kirim CV. 2 hari kemudian langsung induction, langsung kerja. Jadi latihan baru sampai selesai mereka sudah kerja gitu kan. Cuman alhamdulillahnya kita kasih basic welder di sini. Nah, ini adalah yang ketiga, nih angkatan ketiga. Yang lagi belajar di Yang belakang lagi kita. belajar ini adalah angkatan ketiga, jumlahnya 8 orang. Ya. Kenapa 8 orang? Karena kapasitas, termasuk listrik kita nggak mampu kalau rame-rame sekali dua mesti nggak mampu. Yang kedua workshop juga, yang ketiga tadi itu asesornya atau yang melatihnya, keterbatasan itu sehingga kita berjalan sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Yang penting ini tetap bergulir gitu kan, anak-anak ini bisa bergulir. Nah, angkatan ketiga ini yang mau daftar tuh 15 orang. Akhirnya saya buat itu siapa yang duluan aja, siapa yang duluan mendaftar, nah itu yang kita dahulukan di angkatan ketiga ini. Ternyata ada 2 orang kemarin yang cancel karena dia tidak bisa cuti di salah satu tempat kerja dia, digantikan dengan yang berikutnya. Nah, inilah sedikit cerita singkatnya, dasarnya pemikiran itu karena kekhawatiran sekarang ini dengan anak-anak muda yang tidak punya kegiatan positif, dan mohon maaf sebagian orang tua juga cuek gitu, atau mungkin orang tuanya juga nggak tahu mau dimanain anak ini gitu kan. Ya mungkin orang tuanya ekonominya susah, dia nggak terpikir masalah anak. Ya penting tempat kerja kok cari kerjalah, mau kerja di mana terserah kan gitu. Nah, disinilah kita bekali mereka dengan skill agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak sesuai dengan hobi mereka. Karena Batam apalagi 2024-2025 ini itu krisis welder dan fitter, sampai mencari keluar. Perusahaan-perusahaan besar sekali menerima itu ribuan. Nah, tambah lagi yang barusan saya dengar itu adanya Perda tentang bagaimana melindungi tenaga kerja yang ada di kota lokal. Nah, ini kan sebenarnya adanya keinginan pemerintah agar anak-anak Batam ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, ini kan matching dengan apa yang kita lakukan dengan sekarang ini. Tapi bagi saya adalah jangan kita punya alasan tidak melakukan sesuatu karena keterbatasan. Buatlah sesuatu itu dengan apa yang kita miliki. Nah, sekarang saya punya sesuatu, ya inilah adanya dulu. Ya mungkin insya Allah dalam waktu singkat kita akan teruslah mengajak anak-anak ini, mungkin hanya bukan welder, mungkin akan ke bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain. Ya, Oke, Pak Rizal. Sebelum kita kepada Bang Taufik sebagai salah satu masyarakat yang ada di Tiban Kampung,
dan termasuk wali atau orang tua yang ikut mensukseskan dari program ini. Kita lanjut dulu kepada Pak Rijal. Pak Rijal, tentu ini adalah sebuah ide besar yang cukup yang cukup sangat luar biasa bagi dirasakan, maksud saya bisa dirasakan langsung oleh anak-anak muda, terutama anak-anak muda dalam tanda petik yang mungkin orang tua kurang mampu, orang tua tidak sampai pemikiran lebih besar lagi ke depannya bagaimana anaknya tersebut. Yang penting setelah tamat sekolah SLPA, atau bahkan mungkin ada yang anak-anak yang putus sekolah atau bahkan broken home ya Bang Taufik ya, broken home. Ya, banyak. Nah, ini adalah apa yang Pak Rijal lakukan, ini kan sangat luar biasa nih. Tentu jika masih dalam konsep-konsep yang sesederhana yang Pak Rijal sampaikan, tentu ini tidak begitu mendapat efek luas. Ya. Negeri Batam ini nggak tiban kampung saja. Kondisi yang seperti itu bisa saja ada di beberapa kecamatan, betul nggak Pak Taufik? Betul kan? Nah, jadi apa langkah kedua Pak Rijaldi untuk sedikit lebih mensistemkan pekerjaan ini, lebih memperluas pekerjaan ini, dan lebih dirasakan oleh kalangan-kalangan yang dalam tanda petik kurang mampu ekonominya, tidak mampu kuliahkan, tidak mampu mengambil sertifikasi di LPK yang biayanya cukup mahal kan gitu. Nah, apa langkah-langkah Pak Rijal berikutnya gitu? Ya, saya juga terpikir seperti itu. Kalau kekuatan secara finansial pribadi yang datang terus berdatangan terus, tentu kita mengukur juga nih, ya betul, kekuatan ekonomi kita untuk membantu orang sebanyak itu. Kalau saya boleh ilustrasikan sedikit, biayanya itu sebenarnya kalau kita membayar asesor, kemudian listrik, material, kawat las, itu lumayan besar Pak Sapri. Jutaan. Nah, kalau yang datang sini umpamanya katakanlah 1,5 juta aja satu orang biayanya, yang datang ke sini 10 orang udah 15 juta kan. Betul. Nah, sehingga saya juga akhirnya punya pemikiran bagaimana supaya dapat perhatian dari pemerintah, mungkin dari pihak swasta juga. Nah, sebelumnya memang kita swadaya dengan kawan-kawan aja. Ada kawan juga Pak Iftarlis sebagai kontraktor, dia nyumbangkan platnya. Ada Pak Sahrizal sebagai asesor yang sudah melalang buana di offshore, dia pakar di welder gitu kan. Kita ajak ke sini. Ada yang sekarang lagi ngajar teori, anak muda yang cukup perhatian terhadap kawan-kawannya. Ini adalah Wanda, namanya seorang mahasiswa Poltek. Pak kameramen, coba disorot saudara Wanda lagi apa itu ya kan? Ya, di Zoom atau gimana gitu kan. Nah, jadi Wanda ini adalah seorang mahasiswa Poltek yang sekarang lagi kuliah semester 6. Oh, udah lumayan sudah mau ilmu. Tamat. Dan waktu itu saya panggil untuk mengajak kerjasama dalam mendidik anak-anak ini. Betul. Ternyata Wanda juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mau mengajar anak-anak ini tanpa dibayar. Masya Allah. Nah, kita mempunyai metode itu 3 hari latihan teori dan 2 hari latihan praktek Sabtu dan Minggu. Pengelasan dasar. Nah, ada juga satu lagi yang kami ajak itu Pak Ali Akbar. Cuman beliau tinggalnya jauh, mungkin pada saat pelatihan praktik aja. Tapi ini dimotori oleh Pak Safril, ada Bang Faisal, dan ada Bu Os. Ini adalah orang-orang yang mempunyai kontribusi besar terhadap kegiatan sosial ini. Kalau nggak ada Pak Safril, saya repot juga. Mana mau pergi sendiri gitu kan? Katanya. Pak Taufik salah satu orang yang selalu juga memberikan masukan kepada saya. Betul. Kalau saya lagi cerita begini-gini, termasuk waktu itu Pak Taufik menyarankan kepada saya, panggil orang tuanya. Nggak bisa kayak gini. Tak akan mampu kamu membiayai semua orang ini, bukan sedikit biayanya. Nah, akhirnya kata beliau, akhirnya saya mencoba memanggil orang tua, termasuk juga Pak Taufik salah satu orang tua boleh murid sini. Ini kegiatan bagus, tapi orang tuanya harus tahu. Nah, jadi ini adalah bukan
kerja sendiri, ini adalah kerja semua pihak yang terlibat di dalam sebuah kegiatan Dalam ini, satu tim organisasi, lah. dalam satu tim ini. Meskipun saya yang mengawalinya, tetapi mungkin nggak bisa saya bekerja sendiri. Ya, ya, ya. Kemudian dasar itu saya coba berdiskusi waktu itu Pak Sapril, ada Faisal, kemudian ada kawan-kawan yang lain. Bagaimana caranya kita mendapatkan bantuan mungkin dari pihak Betul, swasta dari ataupun pihak-pihak pemerintah. ketiga lah. Karena ini semakin lama semakin ramai Ya, yang datang. Lalu satu hari itu kami bertiga pergi ke dinas sosial. Oh, oke. Ya, dinas sosial kita coba diskusi dengan waktu itu Pak Kadis, Pak Leo Leo Putra. Putra. Apa langkah-langkahnya kalau seandainya kegiatan ini mendapatkan bantuan? Karena ini anak-anak ini semakin lama semakin ramai. Ya, Saya nggak akan sanggup. ya, Yang awalnya mungkin lingkungan saya 3-4 orang mungkin nggak ada masalah. ya. Tapi kalau udah berbondong-bondong ke sini pun saya angkat tangan juga jadinya. Dari mana dananya sebanyak itu kan? Sedangkan kawan asli satu kota 250.000. Ya, Jadi kami pikir akhirnya pergi kita diskusi sama Pak Kadis Sosial, Pak Leo. Lalu di sana kita mendapatkan solusi bahwasannya kalau ingin dapat bantuan dari pihak swasta atau pemerintah itu biasanya harus melalui yayasan. ya. Singkat cerita, akhirnya kita pun membentuk sebuah yayasan itu dengan para kawan-kawan semua yang mau tergabung di dalam kegiatan sosial ini. Ya, Terbentuklah yayasan itu yang sekarang lagi dalam proses Ya. pembentukan yayasan, dan alhamdulillah juga didukung oleh beberapa kawan-kawan Dunsana ya. yang termasuk kita ajak bersama dengan kegiatan ini. Ada Pak Ripal pribadi, Ya, alhamdulillah beliau juga ikut. Support. Kemudian Pak Arlon Peristo Ya. ikut juga menyapot ini. Dan yang paling besar pada saat itu yang saya rasakan adalah semangat yang diberikan oleh Pak Leo Putra. ya, Dan beliau siap juga berada di dalam kegiatan ini. ya, 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 ya. Nah, inilah ibaratnya kita bilang tadi, kalau kita bersama-sama, apa yang nggak bisa? Betul. Kalau sendiri nggak mungkin selesai semua kita sendiri. Ya, ya. Nah, contohnya yang belajar sekarang ada Wanda, ada Pak Sarizal, besok Ya, ada ya, praktek. ya, ya. Nah, kemudian ada Pak Sapril Ya. yang keliling Batam ngurusinnya. Nah, Ya. inilah saya pikir kegiatan yang kita awali, mudah-mudahan bisa membantu sebagian masyarakat atau anak muda yang pengen memiliki skill tapi tidak ada biaya, yang pengen bekerja cuman nggak ada skill. Ya. Nah, inilah kita coba merintis dari kecil-kecil. Makanya lahir P3 P3MD, Pemuda. Yayasan Pemuda Pemudi Peduli Masa Depan. Masya Allah. Oke, Dunsana Soro Minang TV memang sebuah pekerjaan yang besar, hasilnya pasti diawali dengan sebuah kegiatan yang diawali dengan kecil-kecil asalnya gitu. Nah, jadi pada saat kita konsen dan fokus terhadap sesuatu usaha yang kecil-kecil, tapi insya Allah suatu saat usaha apapun yang akan kita lakukan akan menjadi besar. Inilah yang dilakukan oleh Pak Rijaldi bersama kawan-kawan di dalam rangka mencoba menciptakan generasi-generasi muda, khususnya yang bertidak kemampuan orang tuanya, di dalam menciptakan generasi-generasi muda yang peduli terhadap masa depan itu sendiri. Bang Taufik, sebagai salah satu tokoh masyarakat di Ban Kampung, di mana lahirnya apa? Nggak bisa itu. Oke, di mana lahir apa yang diceritakan oleh Pak Rijaldi. Sebelum kita masuk, Bang Taufik sebagai salah satu orang tua yang cukup yang mensupport daripada kegiatan Pak Rijaldi dan percaya bahwasanya kegiatan ini mempunyai suatu arah yang sangat positif. Sebagai masyarakat di Ban Kampung, bagaimana perasaan Pak Taufik melihat sebuah kegiatan awalnya kecil yang dibuat oleh Pak Rijaldi dan kawan-kawan ini gitu, terhadap anak-anak muda yang pada awalnya adalah anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa, yang hanya mengerti online game ya, game online, tiduran dan segala macam, tapi sekarang mulai berpikir positif, bahkan sudah masuk kepada skill tertentu khususnya di bidang welding itu.
Makasih Pak Sapril, terutama kepada aku Minang TV. Ya. Terima kasih. Dan juga saya tidak banyak Pak Sapril di dalam hal ini, suatu kebanggaan bagi saya. Ya. Ucapan terima kasih tentunya kepada saudara Rizaldi Oke. yang udah memikirkan anak-anak kita yang ada di Tiban Lama nih pada umumnya untuk mengejar cita-cita dan harapannya. Ya. Jadi pertama sekali mungkin tidak saya sepelekan perjuangan beliau Pak Rizaldi Ya. dalam hal ini. Makanya begitu beliau menyampaikan ke saya langsung sambut positif, dan juga saya titipkan anak saya ke sini kepada beliau ini, ya, dengan harapan saya tidak mulu-mulu. Alhamdulillah nanti kalau anak saya bisa di sini, dia dapat pekerjaan, alhamdulillah. Tapi toh yang namanya pekerjaan itu kan rezeki masing-masing. Betul, Ya. betul. Jadi tidak mentang-mentang dia udah belajar di sini dia harus dapat pekerjaan besok. Tidak. Nah, jadi yang paling utama sekali bagi saya bisa mengurangkan sedikit anak-anak ini dengan kegiatan-kegiatan tidak ada manfaatnya. Ya, betul. Nah, ini yang pertama sekali. Betul. Jadi mari nanti kalau memang Pak Rizaldi butuh bantuan pikiran, mungkin barangkali kita akan bantu rame-rame pikirannya. Ya. Karena di waktu rapat pertama anak saya antar ke sini, kalau saya pikir-pikir ini beliau ini tidak akan mampu kalau sendiri, apalagi masalah biaya. Ya. Saya tidak paham dengan dunia welder ini. Betul. Pak Sapril, tapi saya dengar beli kawatnya aja sampai sekian. Satu kotak ada satu ya. kotak itu sekian. Iya. Berarti beliau ini banyak butuh dana. Ya. Jadi di dalam rapat pertama itu kita sampaikan, kita minta kepada orang tua, mohonlah bantuan. Ya. Nah, kalau ini kita bilang gratis begitu aja, tidak mungkin, karena ini industri berat, Ya. kata orang ini. Betul. Jadi saya menyarankan kepada Pak Rizaldi kemarin itu panggil orang tuanya, karena di sini nih alatnya bahaya. Ya. Kita main api, main listrik, Betul. main gerina. Ya. Jadi ini Berarti yang risikonya cukup tinggi. risikonya cukup tinggi. Jadi jangan nanti macam saya pribadi sendiri, anak saya diajak ke sini tanpa setahu saya, ada insiden nanti gimana? Saya kejar beliau. Tapi kalau ini, ya mungkin saya datang ke sini, saya mempertanyakan kenapa bisa terjadi kayak begini. Ya. Mungkin itu aja. Ya. Tidak mungkin saya akan menuntut beliau apa segala macam. Ya. Karena anak saya serahkan ke sini. Betul. Nah, dengan harapan nanti dia mendapatkan pekerjaan, dan sangat sekali, yang sangat saya ini kan dia sudah kurang dari kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat. Jadi saya himbau kepada seluruh yang orang tua yang 8 ini, mari sama-sama kita menyapot, membantu anak-anak kita. Ya. Jadi, dan juga saya juga bilang sama Pak Rizaldi, kabarnya beliau ini kan membuatkan jadwal. Ya. Dua orang. Ya, betul. Jadi bagi anak-anak ini yang tidak jadwalnya pada hari ini, kalau bisa dia juga hadir. Ya, betul. Walaupun Memperhatikan itu teman. melihat apa segala macam. Betul. Jadi maka terjalinlah nanti keakraban Ya. mereka ini. Memang mereka ini sama-sama di Tiban Lama, tapi mereka kan punya kelompok masing-masing. Ya. Tidak Ini, satu grup mereka. Tidak satu grup. Jadi ini yang kita minta, biar grup mereka ini bertambah-tambah. Ya. Mungkin itu aja tanggapan saya pertama, mungkin Pak Sapril. Kalau memang ada nanti dalam bincang-bincang ini, kita harus sampaikan, kita harus pikir untuk kemana. Dan juga saya pribadi juga memikirkan hal ini. Ya. Seumpamanya anak saya udah selesai, anak saya udah ini, saya tidak akan meninggalkan ini. Ini adalah pekerjaan perjuangan, bukan materinya nih. Betul. Mungkin lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan membalas Ya. kepada beliau ini. Mungkin itu aja dulu Pak Sapril. Terima kasih. Oke, pemirsa Don Sanak Soro Minang TV, kita akan lanjutkan kepada Pak Rizaldi, tapi sebelumnya kita coba, masih ada beberapa, walaupun sudah agak larut, pukul 9.30 malam ya, sambil mengopi, berbincang-bincang tentang sebuah program yang pada prinsipnya mungkin itu kecil, tapi mempunyai suatu dampak luar biasa bagi anak-anak, khusus untuk yang
mempunyai masa depan yang akan datang. Mohon izin kepada Pak Rijaldi, Pak Taufik, kita baca-baca dulu, kita cek cari orang yang mengkomen tentang program liputan siap, kita siap. pada malam mereka. Yang pertama, onde kakanda Pak Lismon menonton saja, tapi tidak berkomen, kan begitu ya. Nah, udah Lismon, udah orang Padang Kota ya, Ya. udah Pak Lismon ya. Sana. Susana gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Safi Chow, Assalamualaikum Pak Rijal dan sukses untuk P3MD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Andi Samudra, woi, lama lah Pak Andi tidak muncul ya. Salam Pandi. Sibuk Sudah pilkada aku enggak mana? Sudah pilkada aku wajat ya Pandi ya. Kita kajian adat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rijal dan Pak Hos, sukses telah membukakan jembatan kehidupan bagi generasi muda di Tiban Lama. Nah, luar biasa ya, betul. Waalaikumsalam Pak Andi. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Pak Rijaldi dan teman-teman, bagaimana anak-anak muda di Tiban Kampung yang sebagai mapping awal nih, Ya. sebagai pemetaan awal, baru nanti kita coba memindahkan kepada daerah-daerah lain di Kota Batam secara khusus. Selanjutnya, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya, Kanda Insinyur Suparman. Kanda, semoga sehat-sehat saja ya. Agilah komen, jangan cali ya saya. Ada Bu Os, sekretaris P3MD ya. Ibu Os, terima kasih oleh jempol dia ya. Kopi lah Tan Bu Os. Oke, terima kasih kepada Adun Sanak Soro Minang TV yang telah menonton dan telah memberikan komen serta mohon bantuan untuk sekali lagi untuk men-share apa informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di lingkungan yang terdekat yang ada di tempat kita masing-masing. Pak Rijal, setelah berkonsultasi kepada Dinsos di dalam rangka minta arahan dan bahkan mungkin solusi di masa yang akan datang, mereka yang ada di belakang ini kan masih banyak nih sebenarnya, yang pada prinsipnya tidak hanya di Tiban Kampung, Bang Taufik. Tentu ini adalah segmen-segmen yang diambil segmen sosial. Kalau bicara pitih, aku ndak LPK sana Bang Bia. Kan itu. Di LPK kadang-kadang banyak welding. Iya banyak. Pitih 10 juta kan gitu. Dapat pitih gitu. Nah, sementara sekarang seperti Adinda siapa tadi? Wanda secara prinsip mungkin Allah Subhanahu wa taala aja yang membayarnya gitu. Dalam sebuah amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segmen ini yang benar-benar Pak Rijal betul-betul perhatikan? Sementara segmen yang lebih ada uangnya ya. Ya, dalam tanda petik punya benefit lah ya dari sisi uang atau dari sisi dana, yaitu dalam bentuk lembaga pendidikan keterampilan itu LPK tidak diambil di segmen itu gitu. Kalau bicara tentang benefit atau bisnis, saya juga punya usaha kan. Ya. Jadi ada beberapa usaha yang saya geluti sekarang itu. Salah satunya bengkel tralis dan juga saya juga seorang pekerja di salah satu BUMN. Bagi saya kalau kita selalu hanya bercerita uang, Ya. Ini nggak akan habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Iya. Mau seberapa pun uang itu kasih kurang aja. Iya. Kalau nggak mungkin orang sampai korup gitu kan. Betul. Nah, jadi nggak ada cukup. Yang kedua, saya juga nggak tahu kenapa selalu berpikir tentang anak muda. Saya selalu khawatir dengan generasi itu. Ya. Saya melihat kondisi semakin hari semakin besar pengaruh gadget ini terhadap generasi ini. Ya. Apalagi dalam masalah agama. Sangat sulit sekarang kita memberikan arahan kepada anak-anak untuk menjalankan ritual agama itu. Ya. Apalagi kita suruh sholat pun sulit, segala sulit. Nah,
sehingga mereka itu memang hari-harinya dengan gadget gitu, Ya, tidur baring, tidur bangun, semuanya handphone terus kan. Makanya ada istilah anak rebahan ya. Anak rebahan, Ya, betul. jadi nggak ada kegiatan lain. Jadi saya tidak lagi memikirkan uang di situ. Betul, 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 betul. Jadi apa langkah dan solusinya agar mereka ini mau sedikit mengalihkan kegiatannya ke arah yang memang mempunyai masa depan untuk dia. Ya, Nah, karena kalau bicara uang, tentu bagi orang tua nih, yang maksud saya di bawah ekonominya menengah ke ya, bawah, ke bawah. mereka nggak mampu. Ya, Seandainya saya buka LPK lah, bisa saja saya buka betul, LPK. betul. Mereka nggak mampu membayar seperti LPK yang secara profesional, yang ada sertifikasi BNSP, kemudian ada sertifikat internal. Ya, Mereka nggak mampu. Kalau mereka mampu, ya mungkin saya arahkan ke sana. betul, betul, Ah. betul, 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 betul. Tapi kan mereka ini, mohon maaf nih saya cerita sedikit. Pada saat awal saya membuka itu, saya hanya minta dia membeli kawat Cina yang harganya 50.000, dia harus pergi pinjam uang ke tempat saudaranya. Subhanallah. Gimana kita mau bicara uang nih? Ya, 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 Terus kalau kita hanya bicara uang, ini anak-anakmu dikemanakan nih? ya, ya, ya. Apakah hanya orang-orang yang mampu aja yang mendapatkan Betul, ilmu? betul, betul, betul. Apakah hanya orang-orang yang punya uang aja yang mendapatkan skill? Ya, Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya duit ini? ya, ya. Yang tidak punya relasi? Apakah tidak mempunyai masa depan? Atau tidak punya masa depan? Apakah masa depan mereka tergadaikan oleh ketidakmampuan tadi? Nah, itulah yang menjadi dasar saya. Karena saya melihat mereka ini kadang-kadang ada yang orang tuanya sudah berpisah, Ya, ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada juga yang bekerja sendiri, membantu orang tua, Ya. kerja serabutan. ya, 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 Kalau kita biarkan ini, kan kasihan nih. ya, 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 Artinya nanti orang-orang yang punya uang aja yang punya skill. ya, ya, ya. Karena untuk membayar katakanlah 3G, 4G senilai 7 sampai 12 juta, uang dari mana? Sedangkan mereka untuk makannya susah kan? Nah, dasar itulah saya berpikir, karena cerita hidupnya bukan hanya cerita uang kan. Nah, jadi siapa nih yang memperhatikan mereka nih? Tambah lagi dengan keterbatasan kuota di Depnaker. Saya berpikir Depnaker adalah salah satu wadah nih Betul. bagi anak Batam yang sekolah di Batam. Saya harus mendapatkan itu. Tapi betapa rumitnya orang memasuk untuk pelatihan di Depnaker itu. Sangat sulit untuk masuk di situ. Betul. Karena apa? Karena apakah memang keterbatasan anggaran? Ya, betul. Apakah dengan banyaknya yang masuk? Saya mencatat dalam sebuah artikel atau sebuah berita di tahun 2023 itu Depnaker melatih 38 bidang 600 orang. Di 2024 1100 orang 48 bidang. Sementara saya melihat data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Ya. yang tamat sekolah di CMA itu 9.000. Yang kuliah? Yang itu tamat SMA. Ya, ya, ya. Yang dari SMK 7.000. Ya. Jadi ada 16.000 anak yang tamat setiap tahun itu. Sementara kuota Depnaker hanya 1.100 dari 15 miliar anggaran itu. Nah, kalau kita hanya terus berpangku tangan melihat kondisi ini, akhirnya anak-anak kita ini memang kerja apa adanya. Maaf, ada yang kita bukan merendahkan sebuah profesi, tetapi mereka punya masa depan yang seharusnya mereka bisa raih gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, ini pemerintah perlu memperhatikan ini. Coba lebih diselektif lagi dalam menerima pelatihan-pelatihan negara itu. Karena Bahkan prioritaskan bagi yang tidak mampu bagi tadi. yang tidak mampu, bagi anak Batam sendiri Ya, dulu. Betul. Yang orang perantau ibaratnya bukan kita mengusir mereka, bukan. Tetapi kan sudah ada anak Batam nih. Jadi tuan rumah nih. Harusnya mereka yang diberikan laluan dulu nih. Ya, ya, ya. Jangan mereka nanti nggak ada kerja, ujung-ujungnya kegiatan negatif, narkoba, gini segala macam. Siapa yang Yang susah sibuk juga? pemerintah juga. Pemerintah juga. Ya. Nah, akhirnya dia maling motor, akhirnya nyuri rumah orang. Siapa yang pusing? Akhirnya pemerintah juga. Nah, makanya kalau saya hanya mengandalkan pemerintah, ini saya pun udah malas jadinya. Itulah pemerintah ada mengapa kita sibuk-sibukkan gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Pak Rijal semakin Ya. banyak komentar, Pak Taufik. Ya, silakan Pak. Om Andri menonton.
Uni Yanti dari Solo menonton. Terima kasih banyak Uni. Ibu Yesi, Bundo M Kim menonton. Pak Andri memberikan komen, pemikiran Pak Rijal sangat luar biasa. Membantu orang bukan harus dengan uang, membantu dengan ide dan pikiran itu yang luar biasa. Tetap semangat Pak, taruh Pak Rijaldi gitu. Ya, Terima mudah-mudahan. kasih. Kalau bisa Pak Andri main-mainlah ke Tibang Kapuang. Iya. Sumbangkanlah apa yang ada di dalam kepala tuh. Ya, Enak. cari-cari lah sekolah. Iya, cari sih kok. Minimal kalau seandainya listrik kita putih-putih dek las, tolong laskan santai. Telepon dah ya. Telepon dah kan. Ya Pak An, makasih banyak. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Rijal, Iya. Batam Iko ada 12 kecamatan. Iya Bang Taufik ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Rijal secara prinsip kini kan khusus di Bang Kampuang Bang Taufik. Ya. Tidak ada orang yang tidak mengatakan baik. Ide besar ini tidak ada yang tidak mengatakan baik. Dimulai dari kemampuan sendiri. Nanti baru berkembang kepada berbagai macam pihak yang bisa mensupport kegiatan ini. Ada ndak rencana Pak Rijal sendiri bahwasanya persoalan yang sama juga ada di Batu Haji. Ya. Persoalan yang sama ada di daerah Sagulung. Ya. Persoalan yang sama juga ada di kecamatan-kecamatan lain di Kota Batam. Ya. Ada ndak pemikiran Pak Rijal apa yang dilakukan di Tiban Kampung ini bisa dikembangkan untuk anak-anak yang berstatus sosial yang sama, mempunyai masa depan yang lebih baik nanti dia akan datang. Itu memang sudah ada pemikiran kami bagaimana untuk mengakomodir kecamatan-kecamatan lain. Ya. Sehingga kami bentuklah dalam yayasan itu perwakilan-perwakilan masing kecamatan. Jadi kita sudah mengundang, sudah sounding dengan beberapa kawan-kawan yang ingin terlibat dalam misi sosial ini, Ya. supaya bisa nanti mewakili di daerahnya. Ya. Seperti di Saguba tuh ada Pak Tarmizi, kalau nonton beliau malam hari ini juga ada Pak Asbur Ya. yang termasuk juga dalam kegiatan ini. Kemudian mungkin di Sibuduk juga ada Jupri ya. Jupri. Nah, kemudian di Sekupang ya kita sendirilah Betul, secara betul, kecamatan. Juga di Tiban Indah ada Pak Wijaya. Ya. Kita baru memulai. Artinya pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, Ya. gitu kan? Mempunyai kos yang besar, mempunyai keinginan yang besar, mempunyai waktu yang luang yang harus kita berikan, baik pemikiran ataupun tenaga kita sendiri. Bahkan saya pun sendiri melatih anak-anak sendiri pada saat saya libur bekerja. Ya. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa sosial, welcome gitu kan. Jangan biarkan anak-anak kita terlunta-lunta. Ya, betul. Jangan biarkan anak-anak kita ini melakukan kegiatan yang di luar pantauan kita, sehingga kita tidak tahu apa yang mereka buat gitu kan. Atau bahkan lebih ekstrimnya, jangan memikirkan keluarga kecil sendirilah, pikirkanlah lingkungan. Ya. Bahwasanya di samping-samping kita juga banyak yang tidak berkemampuan untuk hal yang demikian, kan begitu? Ya, nah saya tertarik nih kata Pak Sapri ini barusan nih. Saya punya ilustrasi nih. Kalau seandainya para pahlawan nasional dulu hanya memikirkan istrinya, Indonesia nggak akan merdeka. Betul, betul, betul. Tidak akan merdeka kita ini. Kenapa Imam Bonjol, kenapa Patimura mengorbankan jiwanya di medan perang itu? Generasi yang dipikirkan dia, anak cucunya lah yang dipikirkan dia. Kita ini sekarang nih. Lalu sekarang kita hanya pikir dengan keluarga kita aja. Bagaimana dengan penerus kita? Jadi apa bangsa kita? Kalau tidak mereka buat dulu, tidak ada kita sekarang ini. Nah, inilah bagus nih Pak Sapri. Ya. Itu salah satu ilustrasi yang kita dapat dari sampai ini. Nah, sehingga kita mengajak orang-orang yang mempunyai sedikit waktu, yang mau bersosial, yang mau memang tadi memperhatikan lingkungan daripada anak-anak mudanya. Kan nggak mungkin saya survei seluruh Batam gitu kan. Nah, makanya kita ajak orang-orang. Mungkin Pak Termizi bisa buat di sana kelompoknya. Metodenya Dicari pula workshop yang kecil-kecil di situ. sederhana aja, depan rumah pun bisa. Oh, iya, Mesin las sekarang kan banyak yang cuma 450 watt. Iya, 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 Banyak iya. bisa dipakai kan.
Nah, bisa aja depan rumah 3 orang, 4 orang siapa yang mau dulu kan? Nah, mungkin Nggak usah berpikir lebih perfect dulu ya, nak? Nah, jadi kalau memulai harus dulu besar dulu nggak akan mulai. Ya, 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 ya. Nah, jadi mulai aja dulu, ada anak tangga 2 orang, ayo latihan sini. Nah, apa yang kita punya dulu? Sejauh mana ilmu kita dulu, itu aja dulu. Nanti akan Allah datangkan orang-orang yang juga mau membuat itu. Ya, ya, ya. Tapi kalau kata pepatah mendiang yang pesan sama mulai mangko berkesudahan. Kalau tidak dimulai tidak kesudah dong. Kecil orang awak gue. Iya, iya, iya. Alah Iya, dimulai pasti udah sudah. Iya, Tapi iya, kalau iya. tidak dimulai bila kesudah. Ya, betul, Nah, betul. itulah salah satu petuah orang Minang. Mulai dari sahalai banang sehari. Ya kan? Lamo-lamo sudah selesai. Salamu sudah salai kain. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau tidak dimulai-mulai, sudah kain ada. Betul, betul. Banang ke banang, sana sudah tadi. Oke, Pak Rijal, nanti kita lanjut. Bang Taufik, Kan kalau misalnya abang mulai Bang, di sini, setelah sebenarnya kalau secara prinsip dari kelas ekonomi, saya pikir Abang mampu saja untuk membiayai anak untuk kepada lembaga-lembaga formal. Ya, Kalau saya lihat dari Abang ya. Tapi secara prinsip bukan itu yang menjadi patokan kita. ya, Abang lebih memperhatikan kepedulian apa yang dilakukan oleh salah satu warga ya, Tiban Kampung, Pak Rijaldi, terhadap keprihatinan terhadap generasi-generasi muda. Minimal kita perhatikan minimal Tiban Kampung aja dulu deh. Kan ya. begitu? Nah, sebagai orang yang ikut di dalam sini, setelah beberapa hari anak abang ikut pelatihan ini, Ya. apa yang bisa abang perhatikan terhadap anak abang pribadi ini, kalau misalnya terhadap anak abang pribadi dari hal yang lama kepada dengan abang dia kondisi yang sekarang mereka sudah berkegiatan secara positif, lagi mengajarkan apa nih tentang welding secara teori ya. Ya. Tentang welding secara teori. Apa yang abang lihat perkembangan secara psikologis anak abang dalam 2-3 hari terakhir setelah mengikuti pelatihan ini? Begini Pak Sapril. Tadi dari awal kan saya bilang, saya kalau tidak berharap, saya berharap Ya, anak saya bisa bekerja nanti. betul. Tapi semua ini saya minta terima kasih ke Rizaldi, tadi saya bilang, saya minta Ya. terima kasih. Hasil positif yang saya terima sekarang ini, orang tua mamanya, begitu hari jam 10 dia bertanya, kau besok latihan apa tidak? Tidur lagi. Hah? Itu positif yang saya dapat. Ya, 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 ya. Habis itu tuh macam tadi dia pamit mau latihan Pergi latihan. ke kedai. Kalau enggak ke kedai. Dia kalau dia ke kedai ini dia jam 12 baru ke kedai nih. Oh. Pulangnya jam 4 jam 3. Astagfirullah. Ini yang sudah Itu yang kecil baru itu. Itu yang kecil. Ya, ya, ya. Itu yang kecil, sedikit kecil. Ya. Jadi kalau masalah rezeki dia bekerja, masa Ya. depan dia apa segala macam. Ini saya bukalah sedikit Pak Sapril. Ya. Anak saya ini dia 97, kelahiran 97. Oh. Berarti udah 27. Iya, iya. Ini mungkin di rombongan ini dia Paling besar lah. Dia paling besar. Dari Wanda pun besar kayaknya. Iya, Wanda pernah bang. Dia bertetangga dulu. Iya, 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 iya. Ya. Wanda ada ini, Ya. dia bertetangga. Saya yang tidak pernah membolehkan dia dulu ke lapangan bekerja di ini nih. Karena dulu saking bodohnya saya kah? Apakah saking sayangnya dengan anak? Dengan saya anak? tidak tahu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Kalau kau bekerja di sana, kau tahu tak? Matahari elem kepala kau lagi gitu. Nah, tak sanggup aku melihat. Iya. Tapi lambat laun saya berbicara dengan Pak Rizaldi, Pak Sarizal, juga kawan dekat kami, Betul, betul. menganggap saudara di sini nih. Bercerita kemana lagi anak-anak yang harus kita arahkan? Kemana lagi? Jadi kalau kau melihatkan sayang kau begini dengan anak, maka kau tidak akan menerima kebencian terhadap dia, karena dia tidak mempunyai apa-apa. Iya. Jadi biarlah dia menangis sekarang daripada dia menangis nanti. Iya, iya, iya. Itulah pembicaraan Pak Sarizal dengan saya. Iya, iya, iya. Jadi saya pikir-pikir juga, betul. Karena jujur saya katakan tadi, saya yang tidak pernah mengizinkan dia untuk bekerja di lapangan kayak begini. Dan saya tahu
Matahari helm kepala dia lagi. Ya, Kita sama-sama punya anak. betul. Mungkin kita sama-sama tahu Ya, hati kita terhadap anak. Ya. Ya. Kalau mau Pak Sapril kayak sekarang ini tukar nyawa saya dengan nyawa saya yang akan Ya, saya kita hilangkan. tukarkan itu. gitu. Yang saya tukarin gitu ya. ya, Jadi begitulah. Jadi adanya ini ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bilang tadi. Memang kata Pak Sapril, masukkanlah ke sana, masukkanlah ke sana. Mungkin secara pribadi saya, insya Allah mudah-mudahan saya mampu. ya, 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 ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Om Donald, minta tolong Pak mentor gua. Ada. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, bentar Bang Taufik. Ya, sudah bisa kita tangkap. Ya. Kebetulan Pak Sahrizal ya. Sarizal. Sahrizal. Awak tadi lawak cerita jawab Pak Rizaldi. Udah awak Sahrial almarhum, sudah tuh ada Sahrizal, sudah tuh baru Sapril. Itu nama-nama orang Padang sudah. Lu serial namanya. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan sederhana, kita udah tangkap bahwasanya dalam 2-3 hari anak Bang Taufik secara khusus dulu ya, kita bicara pribadi aja dulu, terjadi suatu perubahan pola kehidupan sehari-hari sepra pelatihan dan pada saat pelatihan itu deh. Berbicara rezeki itu Allah yang punya kuasa. Kalau bahasa ketua jurusan awak zaman kuliah, sesudah Pak Rizaldi, sesudah awak sidang skripsi, awak tanya ke ketua jurusan tuh, Pak kejadian ada lah Pak. Kalau ndak Pak lulusan yang kini, mungkin dia nambahlah setahun 2 tahun lagi. Kok program cuci gudang namun, ndak itu deh Sapril. Yang penting kalian isi peluru dulu aja. Di masa yang akan datang mau dipakai atau tidak dipakai itu nanti urusannya. Ya betul. Betul ya? Betul ya kan? Itulah. Itu tuh tahun ya 96 lah. Ya, tanya ada Pak tuh. Wah mengecek aja Pak tuh setelah selesai sidang skripsi. Tapi enggak tentu negara kerja dah. Ya. Tahun 96 saya sarjana lah nganggur. Itulah S1 di Sumatera Barat tuh. Kami tuh, apalagi zaman sekarang. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, Pak Sahrizal terima kasih banyak. Walaupun datang terlambat, enak berbincang sengenek gitu. Tapi yang mau baca dulu nih. Iko ada Udo baru menonton lah ya lo. Agi ada komen seketik, enak. Gini lah Samsu. Ustadz Junaidi Akbar yang dari Bengkong juga memberikan komen. Assalamualaikum SMTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kanada, Kakak Rajo Batua. Lalamu nak komen Bang Kakak. Di mana Pak Os kuliah dulu aja. Bang Kakak watele Pak. Sehat Bang Kakak, salam sama keluarga, sama anak. Pak Sahrizal, pemirsa Saudara Minang TV, Pak Sahrizal yang datang sedikit terlambat, kita berikan satu pertanyaan saja, tapi agak sedikit lebih teknis, tentu sesuai dengan spesifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh beliau, kan begitu. Kalau urusan manajemen tuh Pak Rizaldi lah, enak. Kalau urusan teknis tentu Pak Sahrizal salah satunya. Bang, pada saat Abang kan lah berlang-lang buana di dunia welding secara khusus, mulai dari bujang sampai laba uban, kan begitu? Pada nale nampak ubannya Pak Sahrizal. Bang, setelah Abang telurkan banyak sangeneknya ilmu kepada anak-anak yang ada kini sedang pelatihan, yang apa namanya, yang 1-2 ya, yang 1-2 kanlah ada abang telurkan nama itu. Sebelum masuk kepada hal teknis, sebagai orang yang mengajarkan anak-anak ilmu tersebut,
dan itulah bakarajo puluh anak-anak itu. Apa perasaan abang waktu itu? Itu barangkali dulu dari apa ya? Dari pemikiran kenapa itu bisa kita buat. Ya, Kalau cerita orang awak tu indak ka bertambah piti, bertambah pula ladang amal. Tu nan jale dulu. itu nan jale dulu ya, betul. Bertambah ladang amal. Insyaallah ya kalau semoga saja diterima Amin. sama Yang Maha Kuasa itu. Jadi berdirinya apa namanya P3MD itu adalah sebuah pemikiran yang cukup bagus. Karena kenapa bisa itu ada? Karena kalau kita presentasikan lah anak-anak yang selesai kuliah saja masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi nanti tamat SMA, tamat SMK. Ya, Kalau kita presentasikan di Batam, anak-anak yang tamat SMK, anak-anak yang tamat SMA, mungkin ribuan. pilihnya itu di Pak Rijal. Mungkin kan namanya buang. Nah, ya, seberapa banyak yang masuk ke jenjang kuliah dan seberapa puluh banyak yang masuk ke dunia kerja. direkrut Ya, oleh perusahaan melalui itu relasi entah saudara, Ya, kawan, ya, itu ya, seluruh ya. macam. Tapi seberapa banyak pula yang menganggur. Nah, menganggur itu apa namanya akan menambah hal-hal negatif untuk anak-anak kita kan, yang tamat-tamat SMA, yang tamat-tamat SMK, nggak tahu arah tujuan takama. Inyo saja anak orang tuanya saja lebih pusing apalagi inyo kan. betul. Nah, dengan ada rekrut iko, dengan berdirinya yayasanku, tentu saja sebisanya itu akanlah mengurangi daripada Salah satu persoalan sosial. salah satu persoalan sosial. Ya. Sebab kalau itu tidak ada perhatian uluran tangan dari pemerintah ataupun dari pemodal, ya akan bertambah banyaklah pengangguran. Ya, ya, ya. Jadi itu hal-hal yang positif. Jadi dengan berdirinya P3MD tadi merekrut anak-anak, bisa merekrut anak dan untuk kepentingan skillnya anak-anak yang menjadi pegangan masa depan. Sekalipun dengan saat ini kalau kita cari berjalan masih tertatih dengan serba kekurangan, Ya, tapi itulah semangat yang ambo rasa, semangat yang cukup, pemikiran yang cukup bagus. Jadi kalau kita mendidik kini kok yang awak pribadi hanya sebuah kepuasan menengok anak-anak muda itu, anak-anak yang baru tamat SMA itu memiliki skill. Itulah sebuah kepuasan. Menunjukkan sekurang-kurangnya rasa peduli. Ya kalau bicara masalah skill tadi ya kita mulai saja. Kalau nak dimulainya tidak akan sampai ke ujung dan nggak pernah terjadi kan. betul, betul. Jadi awak rasa kalau bertanya macam mana rasa bagi awak pribadi itu adalah sebuah kepuasan untuk menyampaikan itu kan sebetulnya himbauan. Kalau kita membantu memberikan ilmu, himbauan sebetulnya di Al-Quran itu sendiri. Ya, Kan himbauan itu. Kalau kita kuat secara tenaga ya dengan tenaga, pikiran ya pikiran, yang punya materi ya materi, ya itulah kira-kira ya, ya. yang kita aplikasikan. Dari bara orang petang Pak Rijal di 6 ya, 8. Nalah lulus dan nalah kerajo 6 tambah 2 8. 8. Nah, Bang Rijal, sedikit secara teknis, berdasarkan dari dua angkatan sebelumnya, 1 dan 2 tadi, tangkapan anak-anak setiap abang memberikan ilmu ngelas itu sendiri, walaupun hanya dasar baru, belum ada yang sertifikasi yang lebih tinggi, tanggap apa namanya capek atau indak tam. Karena anak-anak tadi kok biasanya kok ndak biasa kerja ora. Kini abang aja. Iya. Leta tangkok dinyo gitu Iya. Leta tak aja maksud pengalaman abang dalam memperhatikan anak-anak itu dalam 2 angkatan sebelumnya.
sebetulnya kita menggali pula lah seperti apa kita baru tamat SMA dulu kan gitu. Bahkan boleh ada kecekan tanpa bimbingan yang real, kita mencari sendiri. Ya. Sebetulnya potensi dari setiap pikiran, setiap diri manusia itu kan sama dan ada. Cuma tidak pernah digali. Di-on-kan. Nah, tidak pernah di-on-kan. Ya. Kenapa? Bukan tidak ada, cuma tidak ada yang Ya, yang mungkin cara kalau kece orang awak tuh bahaya. Baju luak mengkau karena tidak tahu tadi. pemicunya tidak ada dah. Pemicunya tidak ada. Ya, ya. Jadi bagi awak sebagai yang lah berkecimpuang di dalam pengelasan itu, mungkinlah cukup begitu lama. Tentu trik-trik, tentu perlu trik, cara macam mana anak itu supaya lebih efektif, lebih capek dan lebih menangkap. Ya, ya, ya. Jadi artinya kalau penyampaian itu tidak boleh jadi rata-rata anak-anak itu bagus kok. Bagus. Kalau umpamanya bagus. Cuma arahan saja belum dapat pandangan, belum dapat himbauan untuk itu kan. Ya, ya, ya. Rata-rata anak-anak itu ya namanya anak baru tamat, cuma karena tidak ada yang membawa tadi, yang mengarah, yang memberi petunjuk. Nah, karena itu seolah-olah mereka tuh tidak peduli dengan apanya, padahal kebingungan sebetulnya. Bukannya tidak peduli dengan masa depannya. Tapi tidak tentu kamagapai. Kamagapai apa yang tadi gue. Nah, gitu saja. Ternyata bagus kok. Cuman bergantunglah kepada teknik dan cara tadi, karena udah menyalami apa sebetulnya ya cara yang agak efektif, cara yang agak bagus supaya anakku lebih cepat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus macam mana anak ilmu itu sampai. Ya. Bagi awak memberi petunjuk sebagai pendidik, tentu akan merasa tidak puas ketika anak itu tidak apa yang awak tuangkan itu tidak berbekas. Betul, 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 betul. Sedangkan kita bukan orientasinya duit. Iya, 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 iya. Cuma macam mana ilmu itu sampai. Nah, itu awak pandang minatnya cukup bagus dan tangkapannya cukup bagus kok. Cukup bagus ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, berdasarkan berbagai macam keterangan baik dari Pak Rijaldi dan Pak Safrijal, Bang Taufik, tentu ini adalah sebuah gagasan dan ide serta kerja yang sangat luar biasa. Segmen-segmen sosial sangat kurang orang memperhatikan selama ini. Nah, orang yang duduk di samping kami adalah orang yang secara prinsip sedikit konsen dengan dunia sosial itu sendiri. Udah bagarah ya mah. Sudah baru tiba. Oke, pemirsa Suara Minang TV, mudah-mudahan sebelum saya bertanya satu lagi kepada Pak Rijaldi, mudah-mudahan apa yang dilakukan, yang disampaikan Bang Taufik dan juga Kakanda mentor kita yang dari muda sampai sekarang, umur udah berapa Bang? Baru 63. 63 tahun masih bekerja di dalam dunia yang sama ya. Jadi artinya adalah betul-betul skill di dalam menghadapi anak-anak yang mungkin dalam tanda petik mempunyai latar belakang yang berbeda. Itu bahasa beliau tadi itu karena memang kita sedikit lah punya pengalaman, tentulah punya cara supaya anak-anak tadi itu capek mendapatkan atau menyerap ilmu yang beliau berikan. Mudah-mudahan semua apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini, satu, yang pertama sekali adalah ada tanggapan-tanggapan, perhatian-perhatian dari pihak-pihak ketiga nantinya gitu. Sehingga pekerjaan sosial ini akan lebih besar dan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, tentu kita berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa beliau ini sehat naknya. Amin.
Ya nak, Amin, amin. terus istiqomah di dalam memperjuangkan hal-hal yang baik yang seperti ini. Pak Rijaldi, aduh aja rupanya loh. Rojal Sterimax, Assalamualaikum. Batu Haji hadir. Masya Allah. Pemain offshore tuh. Ya, pemain offshore ya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan Berbagi ilmu tuh. ya yang menonton yang berada di dunia yang sama, mari kita satukan visi untuk bisa membesarkan apa rencana dari Pak Rijaldi dan kawan-kawan ini ya. Bang Rijal, terakhir Bang. Abang tentu Pak Rijaldi tentu mempunyai harapan masa depan. Pak Rijaldi bagaimana berpikir untuk membuat yayasan ini akan semakin berkembang. Kalau boleh bisa disampaikan kepada Adun Sanak, pemirsa Soro Minang TV, mana tahu nanti gara-gara nan seketek go ada perhatian-perhatian lebih dari berbagai macam komponen terhadap gerakan yang dilakukan oleh Pak Rijaldi. Silakan Pak Rijaldi. Kalau pasti itu latihan. Ya. Aku nak bisa bagi. Ya. Jadi cuma. Ya. Jadi kalau kita Allah memulai, pasti ada rencana besar. Ya. Dan itu tuh Allah berjalan walaupun acara tertatih-tatih dengan apa adanya, workshop mini yang sederhana dengan alat apa adanya, paling tidak kita sudah melakukan. Ya. Alhamdulillah gelombang 1 atau angka 1, angka 2 Allah bakar aja usaha lahannya. Ya. Insya Allah gelombang 3 kalau memang rezekinya kita pilih karajo Ya. untuk mengasah-ngasah ilmu. Harapan yang paling besar itu adalah ketika pemerintah hadir untuk ikut bersama-sama kita memperhatikan anak-anak yang ada di Kota Batam. Bukan hanya pelatihan welder. Ya. Karena welder termasuk salah satu profesi ya. Ya. Banyak lagi profesi-profesi lain yang sesuai dengan hobi mereka. Ya. Yang mereka tidak punya keuangan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kita tidak menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi itu tidak bisa menampung semuanya. Ya, betul. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus memberikan kontribusi. Ya. Juga ikut membantu apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi dengan kondisi kita sekarang ini, kita juga pemerintah ingin melihat kondisi ini. Ke depan, kalau sekarang karena di sini baru ada pelatihan ini, sehingga anak-anak yang di luar Tiban pun udah ke sini. Oh. Ada yang dari Sagulung, ada Udah ada ya? Udah ada. Karena kan kita belum lagi membuka di daerah-daerah lain. Sehingga kita akomodir aja dulu. Ya. Meskipun dia tinggal jauh sana ini, yang dari Sagulung ada 3 apa 2 orang yang tiap malam ke sini untuk latihan teori. Terus pertanyaannya, kenapa malam latihan teorinya? Ya. Karena memang instrukturnya kuliah paginya. Dia memberikan waktunya di malam hari. Ya. Kita sesuaikan. Nah, jadi harapan kita dengan membentuknya yayasan ini agar ini menjadi perhatian juga pemerintah dan juga pihak-pihak swasta yang melihat kondisi ini, dan masih banyak lagi anak-anak lain yang menginginkan itu. Di Batu Haji, di Sagulung, di Bengkong, di Nongsa, Punggur dan segala macam. Apabila cita-cita saya ini terjadi, ini akan mengurangi perusahaan besar untuk mencari tenaga kerja keluar Batam. Betul. Kenapa? Ketika anak-anak Batam sudah dibekali SDM-nya, perusahaan tidak pusing lagi merekrut orang-orang dari luar. Nanti terbentuk di Punggur, terbentuk di Nongsa, Batu Haji, Batam Center, Batu Ampar, sehingganya mereka sudah memiliki dan mereka kompeten. Nah, inilah harapan kita semuanya. Jadi ketika ini sudah diperhatikan oleh pemerintah, masing-masing kecamatan sudah ada tempat pelatihan dan fasilitasi kami gitu. Kami bukan apa namanya kita bilang ya. Kami bukan minta duit. Bukan minta duit. Ya. Tapi fasilitasilah. Apa yang pemerintah bisa memfasilitasi kami? Contoh salah satunya kami butuh workshop nih. Ya.
dengan walaupun nggak besar-besar, katakanlah umpamanya sederhana, Ya. 20 kali 20, Ya. yang penting bisa melatih di situ. Ya. Fasilitasi kami, Ya, ya, biar kami yang mengerjakannya. ya, 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 ya. Nah, kemudian kami butuh material nih, Ya. pelat, las segala macam, fasilitasilah itu. Belikanlah kawat lasnya, belikanlah pelatnya, biar kami yang mengerjakannya. Ada instruktur-instruktur yang memang tadi itu sudah kompeten dan melalang buana di bidangnya itu, yang mau memberikan waktu dan tenaganya tanpa dibayar. Ya, ya. Juga beri juga kami laluan gitu. Jadi supaya ini meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Ya, ya, ya. Kalau bicara sosial, bukan hanya kita, banyak orang kawan-kawan kita yang bicara sosial di luar sana. Tetapi yang ini memperhatikan generasi ini agar mempunyai skill, ya mungkin tak terlalu banyak. Ya. Apalagi dengan tidak membayar, hanya membeli kawat las dan plat aja. Ya. Nah ini kan memang sulit nih dilakukan, tetapi bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Nah, itulah harapan kami membuat yayasan untuk P3MD ini agar pemerintah, pihak swasta atau siapapun masyarakat sekalipun welcome. Mari kita sama-sama bentuk daerah kita masing-masing, kita duduk sama-sama. Ya, ya, ya. Oh Nongsa, kami bentuk juga lah Bang. Bagaimana cara bergabungnya? Ayo sini. Ya. Ya kan, bentuk di Nongsa. Bengkong juga begitu, Bang. Kami juga ingin anak-anak kami seperti itu. Datang ke sini, kita kasih metodenya. Ya. Kita bisa sama-sama nyari orang-orang yang bisa untuk memberikan instruktur juga. Salah satu di komentar tadi Rojal Seremek itu. Ya. Itu pakar welder juga itu. Kerja luar negeri aja. Nanti suruh datang sini itu. Antar kawat sekalian, kawat sama plat. Ya. Jangan gaji besar ya di luar negeri ya kan. Antar kawat sini. Ya, 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 ya. Nah, inilah harapan kita. Ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Setelah kita berbicara dengan Pak Leo sudah memberikan arahan membuat yayasan. Mudah-mudahan ini adalah pintu gerbang untuk anak-anak Kota Batam mendapatkan skill, terutama bagi orang tuanya yang tidak mampu. Oke, amin. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sedikit berbincang-bincang dengan para petinggi P3MD, baik itu tentang program, konsep, dasar, dan juga dengan salah satu tokoh masyarakat di Tiban Kampung, dan Bang Rijal sebagai salah seorang mentor seperti yang kami sampaikan tadi. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ada lagi Bang Taufik yang mau disampaikan? Bang Rijal cukup? Ya, kan sudah disampaikan semua tadi. Tapi sebelum kita tutup, kita bacakan lagi komentar yang terakhir. Ibu Osriza Betri, jempol aja. Pak Dasmipon, kami tunggu-tunggu dari tadi Bang Dapon. Semoga apa yang kita cita-citakan betul-betul bermanfaat bagi anak-anak kami yang mempunyai kemauan untuk menentukan jalan hidup untuk masa depan. Amin. Bang Kakak Rajo Batua, sekali lagi salut untuk dua speaker, maksudnya para narasumber ya. Sehat-sehat selalu, teruslah berkiprah buat generasi muda mendatang. Amin. Terima kasih kepada Odon sana, Suara Minang TV, baik dari fanpage Facebook maupun dari channel YouTube. Adota, Pak Pon, Setiasih P. Herlina, mohon ide untuk masukannya. Oh, Ibu mungkin nonton ya doh. Ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, demikian sedikit perbincangan kami dengan orang-orang yang sangat prihatin dan sangat peduli dan mewujudkan itu menjadi sebuah gagasan yang telah tertuang dan diwujudkan dalam sebuah kegiatan yang real, sehingga memberikan suatu perhatian dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik itu orang yang berkompeten di bidang welding sebagai guru, baik dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sini, maupun dari beberapa mahasiswa seperti Saudara Manda yang sekarang lagi mengajarkan anak-anak, atau abang-abang juga bagi dia sendiri, memberikan pengetahuan yang didapatkan di perguruan tinggi itu sendiri. Mudah-mudahan orang-orang yang masih
mempunyai kepedulian sosial seperti ini akan diperbanyak Allah dan diberikan kesempatan lebih besar untuk berbuat di masa yang akan datang. Oke, pemirsa Surah Minang TV, terima kasih banyak atas segala bentuk perhatiannya, komennya, baik dari fanpage maupun YouTube tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini bermanfaat untuk masyarakat, dan tentu seperti apa yang disampaikan juga oleh Pak Rijaldi, semoga muncul pihak-pihak yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk membantu pergerakan dari P3MD, bagaimana bisa memperluas pekerjaan mereka atau gagasan mereka kepada daerah-daerah lain di Kota Batam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.